Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau kawasan Bundaran Hotel Indonesia pasca aksi demonstrasi di ibu kota yang berujung ricuh. Dalam kesempatan itu, Anies berkomunikasi dengan para pendemo. Dalam tinjauannya, Anies juga sempat menemui massa demonstran untuk mendengar aspirasi buruh dan mahasiswa. Merespon pernyataan peserta atau pertanyaan peserta unjuk rasa, Anies menegaskan menghormati hak warga negara untuk berpendapat. Anies juga memastikan apa yang telah disuarakan tadi akan langsung diteruskan dalam pertemuan gubernur se-Indonesia besok. Kita bisa menahan diri untuk terus menyampaikan aspirasi dengan tertib, dengan baik. Nah, kami di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, akan segera memastikan bahwa seluruh fasilitas umum berfungsi sesegera mungkin. Seluruh fasilitas yang ada itu bisa dengan cepat, insya Allah kita pastikan berfungsi kembali. Sehingga masyarakat di Jakarta bisa berkegiatan dengan baik. Malam ini insya Allah semua sudah bersih. Sehingga dan tim kita sudah bersiap sejak tadi siang untuk memastikan bahwa semua jalan, semua fasilitas umum akan bisa aman kembali. Ada beberapa halte yang memang rusak. Ini kita di Bundaran HI ada 2, totalnya ada 11. Dan insya Allah kita akan segera perbaiki itu semua. Ada 7 poin yang disampaikan Menko Polhukam terkait demonstrasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah menegaskan akan menindak tegas oknum atau dalang di balik aksi anarkis. Terkait dengan kondisi politik dan keamanan pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu. Selamat malam, mencermati perkembangan yang terjadi di lapangan terkait dengan penyampaian aspirasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja dalam berbagai bentuknya di sejumlah daerah. Maka demi ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat, pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk justru untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi, dan kemudahan berusaha, serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli, dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya. Yang kedua, pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sepanjang semua itu dilakukan dengan damai, menghormati hak-hak warga yang lain, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa di tempat-tempat tertentu dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan juga menjarah. Tindakan itu jelas merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan. 4. Tindakan merusak bangunan fasilitas umum dan serangan secara fisik terhadap aparat dan warga masyarakat merupakan tindakan yang tidak sensitif atas kondisi yang dialami oleh rakyat yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 dan juga kondisi ekonomi yang sedang sulit. 5. Untuk itu, demi ketertiban dan keamanan,
maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat. 6. Selain berdemonstrasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum, ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi, yaitu dengan menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, perpres, permen, perkada sebagai delegasi perundang-undangan. Bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi. 7. Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Saya ulangi, 7. Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Ditandatangani oleh Muhammad Mahfud MD selaku Menko Polhukam, Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri, Budi Gunawan selaku Kepala Badan Intelijen Negara, Marskal TNI Hadi Cahyanto selaku Panglima TNI, dan puluhan orang yang terlibat aksi rusuh dalam unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di Kota Malang ditangkap polisi. Sementara puluhan pelajar yang akan ikut demo dan ditangkap polisi akhirnya kembali diserahkan ke keluarganya. Sebanyak 80 orang ditangkap dan diamankan di Polresta Malang Kamis sore. Mereka ditangkap karena terlibat kerusuhan di saat aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagian pelaku anak-anak di bawah umur dan sekelompok orang yang mengenakan baju hitam. Dalam aksinya, mereka ikut merusak sejumlah fasilitas gedung DPRD dan Balai Kota Malang, serta pembakaran sejumlah kendaraan, diantaranya mobil Satpol PP dan sepeda motor polisi. Ini kita lakukan pemeriksaan dulu, ya. Kita nanti cek apa perannya pada saat tadi demo, ya. Nanti kita lihat kalau yang memang tidak terkait dengan pengerusakan dan juga pembakaran, nanti kita kembalikan. Sementara itu, puluhan remaja asal Karawang, Purwakarta, dan Bekasi diamankan petugas Polsek Kedung Waringin Bekasi saat akan mengikuti demo. Mereka terjaring penyekatan polisi di perbatasan Karawang, Bekasi. Mereka mengaku diiming-imingi uang jajan Rp10.000 untuk ikut demo. Ajakan tersebut disampaikan melalui jejaring media sosial. Para pelajar ini kemudian diserahkan ke keluarga dan sekolah. Tangis haru mewarnai penyerahan mereka ke orang tuanya. Ibu kan jualan. Ngomongnya mau sekolah? Iya, ada yang nyamper, mau sekolah, mau dibangunin. Emang tinggalnya di mana, Bu? Di Rawakarta. Purwakarta? Di Rawakarta. Terus yang ngasih tahu? Meski tidak diproses hukum, para orang tua diminta polisi untuk mengawasi putra-putrinya agar tidak terlibat kegiatan yang melanggar hukum. Dari Malang dan Bekasi, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah truk ekspedisi pengangkut sembako dan lainnya terhenti di Jalan Daan Mogot, Tangerang, Banten. Para sopir truk tidak bisa melintas karena ruas jalan dipadati massa yang hendak menuju Jakarta untuk berunjuk rasa. Ribuan orang memadati ruas Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang. Massa ini menuju Jakarta untuk berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Dampak aksi ini sejumlah truk ekspedisi pengangkut sembako dan lainnya terhenti di Jalan Daan Mogot. Perjalanan angkutan barang ini terhambat karena tidak bisa melintas.
Para sopir truk ekspedisi terpaksa menunggu hingga kondisi ruas jalan normal untuk melanjutkan perjalanan. Kita juga sisa masalah kan, hari ini kan masalahnya kan besok juga yang punya barang kan pengen nyampe mas. Kalau tersendat gini, kita yang sisa di jalan. Aksi pendemo yang ingin menyampaikan aspirasinya diharapkan tidak mengganggu aktivitas pengendara lainnya. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Organisasi buruh akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal-pasal ketenaga kerjaan yang dirasa didegradasi. Selengkapnya sesaat lagi, kami akan segera kembali.